Terus udah gitu kan 1/5 pasokan minyak dunia itu dikhawatirkan tersendat karena lewat jalur itu namanya Selat Hormuz. Itu akan adalah jalur perdagangan minyak yang paling penting. Kalau sampai keganggu, wah ini Selat Hormuz ini penting banget untuk negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk karena perekonomian itu dibangun dari basis produksi minyak dan gas. Jadi kalau misalnya kelihatannya kalau di Timur Tengahnya masih panas, kemungkinan minyak itu eh, masih akan di atas deh harganya. Susah untuk koreksi terlalu jauh. Kayak kita lihat ya kemarin pullback sebentar, kemudian nih hari ini udah naik lagi 1,8%. Jadi kalau misalnya minyak ini naik pasti akan membawa langsung sentimen positif ke saham-saham seperti Medco, Energi, Elsa, karena itu yang closely related dengan minyak dan gas ya. Jadi itu akan kalau udah Medco, Elsa yang sama tadi Medco, Elsa, Energi naik, biasanya ESA suka naik karena dia amonia itu kan salah satu bahan dasar itu dari gas. Jadi ya mungkin itu beberapa yang akan berasa gitu naiknya. Tapi biasanya terus kalau misalnya oil udah naik, batu baranya juga naik karena orang takut nih nggak dapet gasnya mahal, minyaknya mahal, udah mulai beli batu bara dikumpulin. Iya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi berarti dampak dari perang ini pun akan berasa ya, Ci, terlebih di sektor atau di oil ya, di minyak mentah ya. Iya, berasa. Di mana ada beberapa emiten yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, silahkan analisa sendiri tetap. Dari tadi emiten yang sudah sempat disebutkan sama Cirita. Terus kita berikutnya nih, Ci. Ini kan kita ngebahas saham-saham yang menarik di bulan Oktober nih. Iya. Kalau dari Cirita sendiri, mungkin bisa kali ada beberapa di-spill nih saham yang menurut Cirita menarik, tapi balik lagi kawan Visto, ini bukan ajakan beli, ini bukan rekomendasi, hanya betul, disclaimer on, silahkan analisa sendiri. Boleh cerita beberapa saham yang kira-kira menurut Cirita oke? Oke, ini mungkin kita akan cerita dulu sedikit ya mengenai fenomena di bulan Oktober. Kalau Oktober ini kan kita bisa akhir bulan Oktober itu namanya Halloween. Kita ada pesta Halloween. Seperti juga di bursa-bursa ini kadang ada namanya Halloween effect. Nah, kalau Halloween effect itu biasanya terjadi sekitar bulan-bulan kayak Oktober, September, itu biasanya sebenarnya populernya di Amerika Serikat ya. Kemarin aku sempat post di IG aku juga. Jadi kalau udah kayak gitu marketnya memang kecenderungannya kurang begitu enak untuk trading di sekitar bulan September dan Oktober karena seringkali bulan-bulan September itulah terutama yang banyak ditutupnya merah, walaupun Oktober itu dalam 10 tahun mungkin yang merah itu hanya 2, jadi ujung-ujungnya Oktober itu is not that bad, tapi kita harus tetap berjaga-jaga, sesuaikan risk profile. Kalau saham yang udah naik tinggi kita jangan uber ya, karena kalau kita perhatiin kalau saham yang udah naik tinggi ada aja nanti yang profit taking begitu cepet ya. Jadi mungkin untuk saham-saham yang Oktober akan menarik ya selama bulan ini, ya tetap karena ini lagi kecenderungannya rame perang dan menyebabkan harga oil yang terus bertahan di atas, mungkin saham-saham komoditas itu masih terus menjadi salah satu saham yang menarik untuk kita trading atau kita belikan kalau ada koreksi, karena kan komoditas kan juga nggak selalu akan di atas, kan komoditas juga ada trader ya, jadi waktu udah tinggi kayak kemarin oil udah sampai 95 ternyata kita koreksi lagi. Nah pas koreksi merah biasanya kita boleh buy on weakness untuk saham-saham komoditas yang terkoreksi. Nah selain itu mungkin kita juga boleh pantau untuk saham-saham yang seperti US dollar earner kayak Mayora, karena dia mostly kan ekspor keluar. Mayora juga cukup menarik. Kemudian ada Duo Kertas yang harga pulpnya juga terus nanjak, walaupun harga sahamnya agak mulai kayak masih belum naiknya, belum terlalu confidence. Kayak Indakiat itu tadi udah sempat naik 10.925, kemudian dia turun lagi 10.725. Tapi kalau ada turun itu mungkin boleh untuk dipantau, karena memang buy area itu lebih baik tuh sekitar di bawah sekitar 10.600 hingga 10.000 itu lebih
quite safe lah. Kalau kita misalnya beli di 10.7, nanti tiba-tiba misalnya ada berita jelek dari regional, kadang-kadang dikoreksi nih. Kalau koreksi kadang-kadang Indakiat ini cepet banget kok turunnya. Jadi untuk Indakiat ini juga menarik, tapi karena udah harganya di atas 10.000 segini, mungkin tunggu dulu sedikit di bawah. Kemudian ada juga kayak MIDI ya, kemarin MIDI itu sempat mau nyentuh all time high, tapi kemudian dia turun lagi, balik. Kemarin tutup tuh kalau nggak salah 498 dan mendekati 500 ya. MIDI itu kemarin tuh sempat koreksi, tapi dia masih bertahan di 480. Jadi secara teknikal MIDI ini juga cukup bertahan dan cukup menarik secara teknikal. Cuman bayarnya enaknya pas merah di bawah 490 itu bayarnya. Tapi kalau dia udah dekat di atas 500, 525 yang buat trading itu boleh profit taking ya. Itu akan menarik. Kemudian untuk saham-saham yang closely related sama nikel, aku juga masih suka seperti NCKL, MBMA, karena nikel juga agak volatile sih. Kemarin sempat naik kencang, kemudian turun, hari ini naik 2% lebih. Sedangkan sahamnya itu sempat turunnya lumayan, kayak MBMA tadi kan hampir di bawah 700, itu lumayan menarik sih untuk dibeli sih, harga-harga segitu. NCKL biasa di bawah 1000, is ya entry harga yang cukup menarik ya kalau di bawah 1000. Kemudian ada Meta juga. Meta ya sebenarnya itu sangat menarik karena dia akan berencana mengakuisisi jalan tol dari Waskita ya. Jadi Meta juga cukup menarik, cuman kalau kita perhatiin nih Meta udah berapa kali nih hari ini sama kemarin ya. Apa tadi ya, mencoba nembus 250 itu kayak ada agak berat ya. Jadi nembus turun lagi. Kalau secara teknikal kalau kita lihat ini hari ini kayak MACD-nya itu kayak mau turun dulu. Mungkin dia profit taking dulu sih. Ada kemungkinan bisa profit taking dulu. Tapi kalau profit taking boleh dipantau untuk buy on weakness untuk Meta. Kemudian tadi ada IPTV yang naiknya lumayan. Hari ini naik dengan volume yang besar dan kenaikan hampir arah. Nah, IPTV juga secara teknikal cukup menarik, tapi untuk teman-teman yang belum masuk, aku nggak menyarankan masuk karena hari ini naiknya lumayan tinggi. Kalau ada koreksi itu boleh. Jadi lebih baik kita nunggu. Kalau udah naik terlalu tinggi seperti IPTV udah 28%, ya mendingan tunggu kereta yang lain atau tunggu pasir turun. Takutnya kalau misalnya koreksi barang-barang begini nih, dengan pasar yang kondisinya cepat berubah ya, ntar nyangkut bingung gitu loh. Jadi ditungguin aja. Oke, tadi udah ada beberapa yang akun Visto dari cerita, ada INKP, ada NCKL, Meta, dan lain-lain. Ingat selalu tetap. Oh iya, ada satu lagi. Ada satu lagi. Oke, Ci, silakan. Ada satu lagi yang tadi mulai, kalau aku suka bilang gini, mulai uget-uget nih, yaitu Dewa. Hari ini naik 3,95%. Jadi Dewa ini kan rebound nih. Kemarin tuh sempat turun, dia rebound dari support 71. Dia kalau misalnya dia bertahan terus di sini, Dewa itu berpotensi itu rally menuju last high-nya di 87 perak. Dan itu chartnya kalau kita lihat tuh kayak membentuk rounding bottom. Jadi kalau misalnya itu dia bisa bertahan nih dan besok melanjutkan kenaikannya, hari ini kan naiknya juga lumayan ya. Jadi mungkin Dewa boleh dipantau karena dia biasanya di bawah 80 itu harga yang cukup menarik. Terus MACD-nya juga kelihatannya dikit lagi mau golden cross ya, tapi belum, tapi berpotensi banget sih. Ini juga boleh dipantau. Tadi aku ada beli ADMR juga sih, karena dia kan kemarin turunnya lumayan banyak ya, karena merah. Aku coba beli sih. Beli dulu ya, Cia. Oke, nah tadi udah banyak bocoran dari cerita. Kawan Visto tetap lakukan analisa sendiri. Keputusan jual beli ada di tangan kawan Visto. Jadi kalau nanti misalkan suatu saat ada tidak disiplin cut loss ataupun mungkin marketnya berbalik arah, ingat keputusan jual beli ada di tangan kawan Visto. Kita mulai jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang nonton hari ini ya, Ci ya. Oke. Oke, buat kawan Visto yang
mau tanya atau mau tahu sahamnya atau mau tanya juga seputar ilmu saham, gak mesti langsung spesifik sahamnya, boleh silakan ditanyakan di kolom Q&A biar lebih terlihat, karena takutnya kalau di kolom komentar nanti akan ketimbun sama komentar lain. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Ci. Dari Madil HM_. Nih tadi mungkin Ci Rita udah sedikit bahas, tapi boleh dibahas lebih dalam, bahas brand dong, Kak. Iya, brand ini kan udah naik sekitar 142% ya dari sejak listing. Di mana listing itu kita juga dapatnya, kalau kita apply dari penawaran umum, kita nggak dapat terlalu banyak sih. Kalau yang account di atas 100 juta itu kalau nggak salah cuma 2,6%. Tapi memang naiknya cukup lumayan. Cuman ya karena barangnya dikit, cuman 3% yang dijual di publik pada saat itu. Jadi mungkin barang ini masih akan karena barangnya tipis aja, dan sekarang tuh market cap dia tuh udah di atas Astra, dan dikit lagi itu dia akan nguber Telkom. Kelihatannya banyak sekali kayak teman-teman di market tuh bilang, oh ya nih kayak sekarang sejak Bayan itu mendadak nomor 1, menggeser ownernya Jarum, itu kayak masuk ke Forbes nomor 1 atau masuk ke posisi yang lebih tinggi itu menjadi sesuatu yang mungkin katalis buat owner dari beberapa emiten untuk mencari posisi yang terbaik di Forbes. Jadi kalau kita lihat, oh Bayan pada naiknya kencang, tapi likuiditasnya sebenarnya nggak liquid banget kan sebenarnya sahamnya. Misalnya kita mau beli 500 watt pun barangnya nggak begitu gampang kita beli, tapi kenaikan harga sahamnya itu cukup tinggi. Karena dia naiknya cukup tinggi, market cap-nya gede, akhirannya membuat si owner itu posisi di Forbes menjadi naik. Jadi ada yang bilang, oh ini kelihatannya brand ini ada potensi bisa juga akan terus di Uber karena barangnya tuh sangat tipis kan. Terus dia kan baru listing, jadi orang pikir oh ini ntar akan jadi aman, karena aman juga sama gitu loh. Aman juga waktu listing sebenarnya nggak terlalu banyak banget, tapi akhirannya bisa naik sampai 483 market cap-nya. Jadi orang berasumsi atau spekulasi bahwa nih brand ini bisa jadi the next aman, katanya sih begitu. Tapi untuk saya beli, saya belum berani. Hari ini kan sempat kebuka kan arahnya, tapi saya belum berani beli karena saya belum tahu nih pergerakannya itu seperti gimana. Lebih baik aku nunggu, dan yang udah punya saham IPO-nya aku hold aja daripada nanti kejar-kejaran terus kita nggak tahu ini, karena saham baru itu sangat susah diprediksi loh. Naik turunnya itu masih sangat liar, jadi mendingan sambil menunggu aja. Kecuali nanti kita dengar ada another strong catalyst. Kan sempat ada kemarin ada yang nulis bahwa brand ini mau masuk ke MSCI gitu ya. Ya mungkin salah satu goalnya mereka bisa masuk ke MSCI nantinya, not in the near future, perlu waktu untuk masuk ke sana. Oke, jadi buat teman-teman yang memang sudah punya, boleh silahkan diambil keputusannya sendiri. Untuk teman-teman yang belum, mungkin wait and see dulu kali ya, Cia, karena kita saham-saham IPO kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Iya, kalau aku cenderung nunggu kalau mungkin ada katalis lain yang lebih strong, membuat kita yakin bahwa nih saham masih bisa berlanjut naik, baru kita masuk. Soalnya masih harganya ini udah 4 hari udah 142%, gimana kita mau beli gitu kan. Tuh. Iya. Oke, kita ke yang berikutnya ya, Ci. Ada dari Topek 0501, Harum gimana, Ci? Oh, Harum kan nikel ya, jadi lebih kayak mengikuti perkembangan atau pergerakan harga nikel. Kemarin memang nikelnya merah, tapi hari ini udah rebound. Harum sendiri hari ini juga turunnya lumayan ya, turun 3%. Mungkin kalau katalis lain untuk Harum kayaknya belum ada very strong catalyst deh, karena dia kayaknya bukan emiten yang rajin membagikan dividen di akhir tahun.
ya kayaknya dia nggak rutin membagikan dividen. Secara teknikal ya menarik sih, ini kayak udah dekat support ya, sekitar 16-an ya, 16-an. MACD juga dikit lagi, ya nggak dikit lagi sih, mungkin berapa hari lagi bisa ada rebound. Tapi ya aku sih kalau barang-barang kayak Harum gini cenderung untuk trading sih. Tapi biasa kalau harga-harga 16-20 lumayan menarik untuk beli sih. Ntar sekitar 17-an, 18-an biasa take profit. Jadi lebih ke trading ya. Jadi kalau misalnya turun banyak, komoditinya lagi turun, nikelnya turun, batu baranya kemarin turun, merahnya lumayan di bawah, sekitar di bawah 17, biasa is a buy price, nanti naik 17 ke atas kita take profit, swing-swing aja gitu.